Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini Bapak akan menyampaikan terkait materi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tujuan perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi manfaat penghitungan pendapatan nasional. Dan keempat, siswa dapat menghitung tentang konsep pendapatan nasional. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional itu yang pertama adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Yang ketiga, pengertian pendapatan nasional itu adalah salah satu tolok ukur yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan perhitungan pendapatan nasional: 1. Melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi, serta melihat kemajuan pembangunan yang telah dicapai. 2. Memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau negara. Ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. 4. Membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Manfaat penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. Ketiga, pembanding perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi. 4. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. 2. Gross National Product atau GNP. 3. Net National Product atau NNP. 4. Net National Income atau NNI. 5. Personal Income atau VI. 6. Disposable Income atau DI. Konsep pendapatan nasional yang pertama itu adalah Gross Domestic Product. Adalah nilai seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara selama 1 tahun, baik oleh perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Nah, ini ada sebuah gambar di negara Indonesia, itu ada WNI dan ada WNA. Maka untuk GDP negara Indonesia itu cukup yang ada ruang lingkupnya di negara Indonesia aja, yaitu WNI misalnya 10, WNA 5, jadi jumlahnya 15. Sedangkan WNI yang ada di luar negeri tidak diperhitungkan. Konsep pendapatan nasional yang kedua adalah Gross National Product. Adalah pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, ini ada gambar yang terlihat Ada di negara Indonesia itu WNI, WNA, dan di negara luar WNI. Maka untuk GNP ini adalah pendapatan warga negara Indonesia di dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri. Maka kalau dimasukkan ke rumusnya adalah 10 ditambah 7 sama dengan 17. Atau di sini ada rumus yang lain, GNP sama dengan GDP plus minus pendapatan neto. Nah, maka 15
ditambah 2 sama nilainya adalah 17. Yang berikutnya konsep pendapatan nasional yang ketiga, net nasional produk. Nah, produk nasional neto atau PNN merupakan hasil dari nilai GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih suatu produksi. Rumus dari NNP adalah GNP dikurangi penyusutan. Konsep pendapatan nasional yang keempat adalah Net National Income atau NNI. Pendapatan nasional bersih PNB ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi jika ditulis dalam rumus gitu ya. Yang konsep pendapatan nasional yang kelima adalah personal income. Pendapatan perseorangan menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan iuran-iuran dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Iuran-iuran biasanya terdiri dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran perseroan, dan iuran jaminan sosial. Transfer payment itu adalah pembayaran pindahan seperti tambahan penghasilan pendapatan lain. Rumus dari PI sama dengan NNI tambah transfer payment dikurangi iuran. Yang keenam, konsep pendapatan nasional itu ada disposable income atau DI, merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi dan telah dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya pajak pendapatan. Rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, ini gambarannya konsep pendapatan nasional. Yang pertama GDP, yang kedua GNP, yang ketiga NNP, yang keempat NNI, yang kelima PI, dan yang keenam adalah DI. Berikut ini adalah soal yang ke-1. Diketahui di suatu negara mempunyai data sebagai berikut. A. Jumlah produksi perusahaan asing dan lokal sebesar 319.200. B. Jumlah produksi perusahaan asing sejumlah 91.500. C. Jumlah pendapatan warga negara di luar negeri sejumlah 40.000. D. Penyusutan sejumlah 20.000. E. Pajak tidak langsung sejumlah 53.000. F. Pajak langsung 28.800. G. Transfer payment 21.000. H. Laba ditahan sejumlah 2.600. I. Pajak perusahaan sejumlah 13.160. Dan yang C. Iuran pensiun sebesar 6.400. Dari data tersebut hitunglah GDP, NNP, NNP, NNI, VI, dan DI. Nah, kita akan lihat soalnya tadi ya, bisa dilingkari nilai-nilainya, maka kita masukkan ke rumusnya. GDP rumusnya itu adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Ini kan sudah diketahui jumlahnya 319.200. Sehingga kita bisa menghitung GNP-nya. Rumusnya GDP plus minus pendapatan neto. Nah, GDP-nya sudah diketahui nilainya 319.200. Kemudian pendapatan netonya kita tinggal menghitung jumlah pendapatan warga negara di luar negeri 40.000 dikurangi dengan jumlah produksi perusahaan asing 91.500. Maka 319.200 dikurangi 51.500, hasilnya adalah 267.700.
NNP rumusnya GNP dikurangi penyusutan. Nah, GNP-nya sudah diketahui 200